Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Ibrani pasal 2. Keselamatan yang besar. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyanyiakan keselamatan yang besar itu, yang mula-mula diberikan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai, sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai pernyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-baginya menurut kehendaknya. Yesus seketika lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Sebab bukan kepada malaikat-malaikat telah Ia taklukkan dunia yang akan datang yang kita bicarakan ini. Ada orang yang pernah memberi kesaksian di dalam suatu nas, katanya, "Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya, atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat, sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan kehormatan. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya, sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada satupun yang Ia kecualikan yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Tetapi Dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus, kita lihat, yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan kehormatan, supaya oleh kasih karunia Allah Ia mengalami maut bagi semua manusia. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Sebab Ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya Ia tidak malu menyebut mereka saudara. Katanya, "Aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Dan lagi, aku akan menaruh kepercayaan kepadanya. Dan lagi, sesungguhnya inilah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka Ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya Ia memusnahkan dia, yaitu iblis, yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian Ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang Ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang Ia kasihani. Itulah sebabnya maka dalam segala hal Ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya Ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena Ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka Ia mendapat penolong mereka yang dicobai." Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Ibrani pasal 2 ayat 1 sampai 18. Judulnya, Jangan Hanyut, Yesus Mengerti dan Menolong. Saudara yang dikasihi Tuhan, pasal ini dimulai dengan sebuah peringatan yang kuat, supaya kita jangan hanyut di bawah arus.
Hanyut itu tidak terasa. Tidak ada yang bangun pagi lalu berkata, hari ini saya mau meninggalkan Tuhan. Tidak. Kita hanya sedikit lalai, sedikit kompromi, sedikit menunda doa, sedikit mengabaikan firman, dan perlahan kita terbawa arus. Yang pertama, bahaya menyanyiakan keselamatan. Penulis Ibrani berkata, kalau firman yang disampaikan oleh malaikat saja ada konsekuensinya, bagaimana mungkin kita luput kalau kita menyanyiakan keselamatan yang begitu besar? Keselamatan itu bukan hal kecil, itu bukan tradisi gereja, bukan sekedar agama. Keselamatan adalah karya Yesus yang dibayar dengan penderitaan dan darah. Pertanyaannya hari ini, apakah kita masih menghargai keselamatan itu? Atau kita mulai menganggapnya biasa? Yang kedua, Yesus menjadi lebih rendah untuk meninggikan kita. Ayat-ayat berikutnya berbicara tentang Yesus yang dibuat sedikit lebih rendah dari malaikat-malaikat. Ini luar biasa. Dia adalah Tuhan, Dia pencipta, segala sesuatu ditaklukkan di bawah kakinya. Tetapi Ia rela turun. Dia lahir sebagai manusia. Ia merasakan lapar, ia merasakan penolakan, ia merasakan kesepian, ia merasakan penderitaan, dan akhirnya ia mengalami maut. Kenapa? Supaya oleh kasih karunia Allah, ia mengalami maut bagi semua manusia. Ia turun supaya kita bisa diangkat, ia menderita supaya kita diselamatkan, dia mati supaya kita hidup. Selanjutnya, Yesus tidak malu menyebut kita saudara. Di bagian yang sangat menyentuh, firman Tuhan berkata bahwa Yesus tidak malu menyebut kita saudara. Saudara kita yang sering jatuh, kita yang sering gagal, kita yang kadang ragu. Tapi Dia tidak malu. Dia berdiri di tengah jemaat dan berkata, mereka milikku, betapa besar kasih itu. Yesus mengalahkan iblis dan ketakutan akan maut. Firman Tuhan berkata bahwa melalui kematiannya Yesus memusnahkan dia yang berkuasa atas maut, yaitu iblis. Banyak orang hidup dalam ketakutan, takut gagal, takut sakit, takut masa depan, takut mati. Tetapi Yesus datang untuk membebaskan kita dari perhambaan ketakutan itu. Iblis memakai ketakutan untuk mengikat. Yesus memakai kasih untuk membebaskan. Salib bukan kekalahan, tapi salib adalah kemenangan. Selanjutnya, Yesus imam besar yang mengerti. Bagian terakhir sangat menguatkan. Karena Ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka Ia dapat menolong mereka yang dicobai. Yesus bukan imam besar yang jauh. Dia bukan Tuhan yang tidak adil. Saat kamu dicobai, Dia mengerti. Saat kamu lelah, Dia mengerti. Saat kamu menangis diam-diam, Dia tahu. Dia pernah dicobai, Dia pernah menderita. Karena itu Dia sanggup menolong, bukan hanya mengerti, tapi menolong. Pesan firman Tuhan untuk kita hari ini yang pertama, jangan hanyut oleh arus dunia. Yang kedua, jangan anggap remeh keselamatan. Yang ketiga, ingat Yesus turun supaya kita selamat. Yang keempat, Dia tidak malu menyebut kita saudara. Yang kelima, Ia mengalahkan maut dan ketakutan. Yang keenam, Dia mengerti dan Dia menolong. Kalau hari ini imanmu terasa lemah, kalau kamu merasa hampir hanyut, datanglah kepada Yesus. Dia bukan hanya juru selamat, Dia saudara, Dia imam besar, Dia penolong kita. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.